Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu wa walah, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a waj'al 'ilmana hujjatan lana la hujjatan 'alaina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Insyaallah kita membahas ini tema besarnya jual beli makanan pada siang hari bulan Ramadan. Bahasannya tentang kehormatan bulan Ramadan, terus hukum orang tidak puasa. Ini bagaimana? Karena kadang sering yang dibahas itu cuma syarat rukun puasa. Nah, yang nggak puasa ini mau diapain? Nah, ini ada ketentuan dalam syariat. Terus hukum jual beli makanan pada siang hari bulan Ramadan. Kemudian insya Allah kaitannya dari jual beli ini adalah bagaimana dengan rezeki si penjual makanan. Kasihan kalau nggak boleh jualan. Ini nanti kita bahas insya Allah. Dan bagaimana semestinya negara itu menyikapi hal tersebut. Terkait dengan kehormatan bulan Ramadan ini, kita lihat fenomena yang ini sebetulnya sudah lama ya, zaman Menteri Agama dulu. Yakni kita yang berpuasa suruh menghormati yang tidak berpuasa. Puasa itu melatih menghormati orang lain, bukan minta dihormati. Nah, ini berita-beritanya begitu. Sementara kita saksikan ya, kalau ada hari raya orang lain, itu kita diminta menghormati. Nah, ini contohnya ya. Hormati, ini saya skip ya, saya sensor. Tahu aja lah. Ada hari raya orang lain, ibadah orang lain, umat muslim Bali tak kumandangkan azan jelang sholat. Jadi sampai segitunya toleransinya. Kemudian layanan internet dimatikan untuk menghormati hari tersebut. Ya. Layanan data HP dan seluler itu juga dimatikan. Ini baru bulan Maret kemarin ya. Sementara kalau puasa nggak seperti itu diperlakukan. Bahkan di MUI sendiri warung makan tak perlu tutup saat Ramadan. Kalau saya baca di sini pendetilannya sebetulnya nggak keliru juga yang dikatakan oleh MUI ini. Tinggal nanti aplikasinya seperti apa. Nah, yang kita bahas sebetulnya berita-berita ini ya kurang tepat karena yang dibahas para ulama itu bukan masalah hormat menghormati orang. Tapi di dalam kitab-kitab misalnya kayak Adwaul Bayan itu pembahasannya itu adalah intihaku hurmati Ramadan, menodai kehormatan Ramadan, bukan kehormatan orang-orang manusia yang berpuasa, enggak. Jadi bukan menghormati orang, tapi ini menghormati bulan Ramadan, menghormati syiar Islam. Kaitannya ke situ, bukan orang berpuasa gila hormat, enggak. Nah, problemnya sebetulnya adalah problem kemungkaran, bukan problem masalah saling menghormati. Orang puasa atau enggak puasa kita wajib hormati. Sebatas dengan apa hak dan kewajiban masing-masing. Anak kecil enggak puasa, masa kemudian enggak kita hormati? Orang sepuh sudah uzur atau orang haid, ya, orang nifas nggak berpuasa, ya tetap dihormati. Termasuk orang yang memang nggak punya beban atau kewajiban untuk puasa ya nggak apa-apa. Jadi problemnya itu ada kemungkaran. Dan Imam Ibnu Hajar Al-Haytami di dalam kitab beliau Al-Fathul Mubin itu ketika menjelaskan hadis tentang man ra'a minkum mungkaron falyughayyirhu biyadihi. Siapa yang melihat kemungkaran maka hendaklah mengubahnya dengan tangannya.
Beliau jelaskan yang dimaksud kemungkaran itu adalah tarku wajib, meninggalkan kewajiban. Sehingga orang nggak puasa padahal dia adalah wajib berpuasa, itu sebuah kemungkaran. Kemudian dia berbuka di depan umum, itu adalah sebuah kemungkaran. Orang nggak sholat itu adalah sebuah kemungkaran. Bahkan orang sholat dengan meninggalkan syarat rukun, misalnya nggak tumakninah, itu di dalam kitabnya Imam Al-Ghazali misalnya Ihya Ulumuddin, itu juga sebuah kemungkaran yang mesti diubah, diingatkan sebagai bentuk kasih sayang kepada sesama manusia. Karena kalau dibiarkan itu layak mendapatkan azab dari Allah Ta'ala. Orang Islam nggak egois, jadi yang bakalan mereka itu susah hidupnya di akhirat karena melakukan kemungkaran itu wajib diselamatkan. Jadi yang pertama itu tarku wajib, meninggalkan kewajiban. Au fi'lu haram, atau ya, melakukan sebuah keharaman. Wa illam ya'sam fa'iluh, walaupun pelakunya itu tidak berdosa melakukan keharaman itu. Misalnya apa? Ka'an ro'a sobiyan yazni bisobiyatin. Seperti dia melihat ya, seorang anak kecil berzina dengan anak kecil juga. Walaupun itu tidak berdosa orangnya, tetap itu kita hendaknya ubah, hendaknya dicegah. Karena melakukan keharaman. Shaghiratan kana au kabirah. Sama ada apakah kemungkaran itu kecil tadi, ataukah kemungkarannya besar. Jadi problemnya itu di situ, masalahnya itu loh. Sehingga tidak kemudian kita katakan, oh ini kok nggak menghormati. Bukan masalah itu. Falyughayyirhu, maka hendaklah diubah. Hukumnya adalah wujuban bisyar'i la bil aql. Hukumnya wajib, ini wajib. Wajib ya, dengan alasan syariat, bukan dengan alasan akal. Nah, berbeda dengan Mu'tazilah yang mengatakan wajibnya ya dengan akal. Alal kifayah ya. Wajibnya kifayah, artinya kalau dibiarkan semuanya tidak ada yang menasihati, berdosa semua itu. In alima bihi aktsaru min wahidin. Kalau yang mengetahui kemungkaran itu lebih dari satu, maka hukumnya fardu kifayah. Orang nggak puasa dibiarin kemungkaran kan itu, nggak ada yang menegur, nggak ada yang menghukum, padahal banyak yang tahu. Ya, maka yang tahu itu berdosa. Wa illa fahuwa fardu ainin. Kalau enggak begitu, yakni yang tahu dia sendiri, maka menjadi fardu ain bagi orang yang tahu itu untuk mengubah kemungkaran ini. Jadi ini satu hal yang sebetulnya berat ya, berat. Ketika ada orang yang melakukan nahi mungkar, itu kita sangat bersyukur seharusnya, berterima kasih. Artinya telah menggugurkan kewajiban kita yang kita mungkin nggak sanggup untuk melakukan itu. Bukan malah ini dianggap merusuh dan sebagainya. Jadi ini terkait dengan kemungkaran, problemnya itu. Ini kadang malah kebalikannya. Ketika orang melakukan ketaatan di ruang publik itu dicegah, tapi ketika kemungkaran ya, mau berbuka sembarangan, buka aurat sembarangan, seolah-olah itu sudah tempatnya di ruang publik untuk melakukan kemungkaran. Terbalik-balik. Itu terkait dengan mendudukkan masalahnya itu di situ. Jangan kita melihat masalah ekonomi, masalah penghormatan kepada orang dan orang, tidak ke situ. Ya, masalahnya di sini. Kemudian tentang hukum tidak puasa bagi orang yang sudah mukallaf, yakni dia sudah akil baligh, tidak gila. Maka menurut mazhab Hanafi, anna tarikas shaum katarikis shalah.
Meninggalkan puasa itu hukumnya sama seperti meninggalkan sholat, sama. Itu 1/5 dari rukun Islam. Jadi perkara yang besar itu. Bukan dosa ecek-ecek, itu dosa besar. Dosa besar. Idza kana amdan kasalan, kalau meninggalkannya itu secara sengaja karena malas, fa innahu yuhbasu hatta yasuma. Maka sesungguhnya dia itu dipenjara hingga dia berpuasa. Dalam hukum Islam begitu. Wa qila yudrabu fi habsihi, ya, dan dikatakan juga dipukul, dicilid saat di penjara itu. Wala yuqtalu, tidak dihukum bunuh illa idza jahada shauma awis shalah, kecuali kalau orang itu mengingkari kewajiban puasa atau kewajiban sholat, ya, maka hukumnya hukum murtad. Hukum murtad itu ya yuktal. Awis takhafa bi ahadihima, atau menganggap enteng, meremehkan kewajiban keduanya ini, maka hukumnya hukum orang murtad. Ini menurut mazhab Hanafi. Mazhab Maliki seperti kata Ibnu Juzi, ya, itu ya diberikan ukubat atau sanksi, ya, yakni lil muntahiki li shaumi Ramadan, orang yang merusak puasa Ramadan, dia nggak puasa tanpa uzur. Kemudian mazhab Syafi'i, ini yang katanya banyak yang mengaku mazhab Syafi'i di Indonesia, ya, itu memberikan perincian, ya, man taraka shauma Ramadan ghaira jahidin, ya, siapa yang meninggalkan puasa Ramadan tanpa ada pengingkaran akan kewajibannya, min ghairi uzrin, tanpa ada uzur, kamarodin wa safar, seperti kalau sakit atau dalam perjalanan, jadi sehat-sehat aja, balik, sudah berakal, nggak ada uzur, ya, itu ya as-shaumu wajibun, seperti mengatakan, ya, ka'angqala, seperti mengatakan as-shaumu wajibun alayya, puasa itu memang wajib atas aku. Walakin la asum, tetapi aku nggak puasa. Kenapa? Ya nggak mau aja. Tapi memang wajib diakui. Apa hukumannya? Sama seperti mazhab Hanafi, yakni hubisa, ditahan, dipenjara. Ya. Wa muni'a minat ta'ami wasyarabi naharon, dan dia nggak dikasih makan dan minum saat siang hari, dihalang-halangi itu. Jadi nggak boleh makan minum. Ayo aja nggak puasa, tapi nggak boleh makan minum. Liyahsulalahu suratus shaumi bidzalik, ya, agar ada juga, ya, bentuk puasanya dengan hal demikian itu. Kemudian kalangan mazhab Syafi'i juga mengatakan wa amma man jahada wujubahu fahuwa kafir. Siapa yang mengingkari kewajiban puasa, maka dia kafir. Ini jelas di kitab-kitab fikih, ya. Ini terkait orang Islam sendiri begitu. Maka kata orang kalau di dalam negara Pancasila itu nggak relevan lagi istilah kafir, maka hapuslah itu sudah. Kitab-kitab di pesantren itu nggak usah dikaji lagi, sudah. Ngaji aja bukunya Plato, Aristoteles dan sebagainya. Istilah-istilah ini sangat masyhur di kalangan kaum muslimin, ya. Baik orang Islam ketika berubah menjadi murtad, menjadi kafir, atau orang yang sejak awal sudah menolak Islam. Sebutannya ya sama. Saudara-saudaraku sekalian rahimakumullah, jadi tidak begitu saja Islam itu menjaga umat itu dengan sekedar disuruh, ya, diberi pendidikan supaya dengan sadar dia berpuasa atas kerelaan sendiri, tidak. Tapi Islam itu memberikan pendidikan itu juga dengan pendidikan dengan sistem sanksi. Sehingga orang itu ketika mau melakukan hal yang membahayakan diri sendiri, dia akan tercegah dengan itu.
Ya awal-awalnya mungkin bagi mereka terpaksa, tetapi kemudian dengan dihukum seperti itu mereka akan tersadarkan juga, insya Allah begitu. Vaksin saja juga dipaksa-paksa kan. Padahal nggak masuk neraka kalau nggak divaksin itu. Jadi vaksin itu bisa jalan karena ada ini, ada sanksi. Apakah puasa, kewajiban puasa, apakah masuk neraka karena nggak puasa itu dianggap lebih ringan daripada sekedar kena COVID. Ini hal yang harusnya lebih perhatian. Kalau memang mau menyelamatkan rakyat. Ini bagaimana Rasulullah sampai menangis itu melihat ya, membayangkan nasib umatnya ini. Ini bentuk kasih sayang, sekali lagi bentuk kasih sayang. Nah, baru kita menginjak problem atau masalah berikutnya, yakni menjual makanan. Menjual makanan ini bagaimana? Jadi kalau kita lihat runutan dari tadi, negara hendaklah mendidik rakyat untuk berpuasa. Dididik, kalau ada yang ngeyel itu bisa dengan sanksi. Tapi orang non muslim nggak dipaksa, jangan takut ya. Non muslim nggak dipaksa. Kemudian salah satu bentuk itu pengkondisian agar orang itu berpuasa. Yakni terkait dengan jual beli ini juga ada aturannya. Nah, yang pertama, ini memang perlu dirinci. Saya lihat di keterangan MUI itu memang sudah betul aja. Boleh buka, ya betul, gak salah. Cuma saya khawatir ketika rinciannya ini tidak sampai ke umat, itu jadi alasan, ya, jadi pintu keburukan. Alasan orang kemudian wong dilarang aja oleh Satpol PP di razia aja masih buka dengan banyak pelanggaran, apalagi tidak ada perincian. Jadi menjual makanan ya untuk berbuka dalam artian nanti memang makanannya dipakai untuk nanti makan waktu maghrib, maka hukumnya boleh. Baik makanan yang sudah matang atau yang mentah. Tidak ada masalah itu. Boleh. Seperti sekarang ini kebanyakan menjualnya juga waktu siang tapi sudah sore ya. Masih pagi pun boleh, tapi nanti penjualnya punya dugaan kuat ini memang untuk dipakai berbuka puasa. Nah, kalau untuk dimakan langsung di siang hari, ini menjual makanannya di siang hari ini saya kasih titik 3 ini ya. Untuk dimakan langsung maka perlu dilihat hukumnya boleh jika pertama yang makan atau yang membeli itu memang orang yang tidak wajib puasa. Seperti orang yang punya uzur ya, orang dalam perjalanan, orang yang sakit ya, atau membeli makanan untuk anak kecil. Jadi boleh walaupun pagi-pagi. Untuk sarapan siapa? Oh, bapaknya yang sudah tua renta. Jadi boleh. Syarat kedua, makannya tidak atraktif. Nah, yang kata Mas Siroj tadi, kelihatan kakinya aja. Ya. Tapi dua-duanya ini mesti terpenuhin ya, mesti terpenuhin. Kalau tempat kami namanya warung Sakadub. Ini warungnya betutup gitu ya. Kalau misalnya ini sudah tidak atraktif, ini sudah terpenuhi ya, ditutup rapat, ada tempat makannya, sudah betul. Tetapi yang makan ini orang-orang yang sebetulnya wajib puasa, maka tetap hukumnya haram. Nggak boleh dia menjuali. Ini ada tetangga sebelah misalnya, orangnya nggak ada uzur, nggak ada apa. Ya, beli makan mau makan di situ. Atau dia punya dugaan kuat bakalan makan di situ. Atau dibawa ke rumah bakalan dimakan, dia punya dugaan kuat, maka hukumnya haram. Tidak harus dipastikan, cukup dengan dugaan. Jadi ini hukumnya begitu. Problemnya nanti si penjual makanan ini bisa nggak dia menyeleksi ini? Tanya dulu ini
untuk apa? Atau dia punya dugaan kuat ini, yang misalnya orang yang nggak karu-karuan mau makan di situ, sanggup nggak dia untuk kemudian katakan mohon maaf Bapak atau Mas, saya nggak menjual makanan untuk sampean. Kenapa? Ya sampean nggak puasa begitu, nggak ada uzur. Harusnya ngomong begitu kalau mau jualan juga di siang hari. Intinya tidak dilayani kalau orang yang nggak ada uzur itu untuk makan di situ atau dijuali walaupun makan di rumah. Ringkasnya begini hukumnya. Terus bagaimana solusinya? Solusi praktisnya ya pikirkan ya sudah. Bagaimana tetap jualan misalnya tapi hanya menjual kepada orang yang boleh dijuali. Nah, itu pemilik warung harus kalau mau buka harus bisa menjalankan ini, mengatur itu. Termasuk misalnya menghadapi preman yang tetap mau makan, harus berani dia. Jadi nggak saya juali, diobrak-abrik. Nah, harus ada bodyguardnya juga mungkin, atau gimana lah caranya. Ini penjelasan seperti Imam Syamsuddin Ar-Romli, seorang ulama mazhab Syafi'i, wafat tahun 1004 Hijriah. Juga bisa dilihat di kitab Hasyiah Jamal atau Hasyiah Bujairimi. Penjelasannya kurang lebih itu. Ini penjelasan lengkapnya. La'nuhu sallallahu alaihi wasallam fil khamri asyarah. Ketika menjelaskan laknat Rasulullah kepada masalah khamr ini ada 10 yang dilaknat, ya, yakni asiroha wa mu'tasiroha, yang tukang peras, ya, tukang bikin khamr dan yang minta diperaskan. Kata beliau, al-haditsu addalu ala hurmati kulli tasabbubin fi maksiyah. Hadis ini menunjukkan kehormatan, keharaman. Sudah mulai lapar ini, sudah salah-salah. Menunjukkan keharaman setiap hal yang menyebabkan kepada kemaksiatan, wa i'anatin 'alaiha, dan membantu kemaksiatan itu. Jadi walaupun dia nggak minum khamr tapi ikut memeraskan, ikut menuangkan khamr kepada orang yang minumnya, maka itu juga haram. Saya nggak pernah pakai narkoba tapi jualan, sama haram juga. Wa mithlu dzalika it'amu muslimin mukallafin, yang seperti itu juga, beliau sebagai contoh yang haram juga itu adalah seorang muslim yang mukallaf memberi makan kafiron mukallafan, orang kafir yang mukallaf fi nahari Ramadan, di siang hari bulan Ramadan. Jadi kalaupun yang membeli dan makan ini orang di sini disebut kafir, orang yang non muslim, mukallaf, non muslim dewasa bukan musafir, maka juga haram menjuali ke mereka. Jadi bukan hanya kepada kaum muslimin. Alasannya non muslim itu juga terbebani dengan furu' dari hukum syariat. Jadi mereka sebetulnya wajib puasa, wajib sholat menurut mayoritas ulama. Hanya saja puasa dan sholat mereka itu baru sah kalau syaratnya dia penuhi, yakni masuk Islam. Oleh sebab itu dalam Al-Quran ditanyakan kan oleh Allah Ta'ala, antara penghuni surga dengan neraka itu berdiskusi. Kata penghuni surga, ma salakakum fi saqar, apa yang menyebabkan kalian masuk neraka Saqar? Mereka katakan, lam naku minal musallin, kami ini enggak termasuk orang-orang yang sholat. Itu muslim dan non muslim sama, itu terkena hukuman, termasuk di dalam ayat yang lain di dalam Al-Quran, misalnya tentang ibadur rahman, larangan berzina dan sebagainya, itu mencakup muslim maupun non muslim. Hanya saja memang kalau ibadah ini syaratnya supaya diterima dia harus muslim. Jadi menjuali ke orang non muslim sama nggak boleh. Kalau non muslimnya mukallaf, kalau non muslimnya musafir,
atau apa ya, sakit dan sebagainya nggak apa-apa. Wa kadza bai'uhu ta'aman alima aw dhanna annahu ya'kuluhu naharan. Begitu juga dia menjual makanan yang dia tahu ya, aw dhanna atau menduga. Jadi si pembeli itu tahu ini bakalan dimakan nih di rumah nih. Masih jam 12 siang. Tahu atau punya dugaan begitu, itu juga sama haram. Li'anna kulla min dzalika tasabbubun fil ma'siyah wa i'anatun 'alaiha. Karena yang demikian itu menyebabkan seorang berbuat maksiat dan i'anah, membantu mereka untuk melakukan kemaksiatan. Ini pandangan para ahli fikih. Terus bagaimana nasib pedagang? Ini kan yang sering jadi perhatian.